Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kediaman dari narasumber saya, yang mana nantinya akan saya wawancarai mengenai human interest. Jadi mengapa saya memilih narasumber kali ini, yaitu karena yang saya lihat dari data observasi, yaitu di mana kehidupan terkhususnya di bidang pendidikan, beliau ini salah satu anak yang terbilang cukup mandiri ya. Dari situ saya tertarik untuk membahas kehidupannya. Oke, baik teman-teman, kita berkenalan dengan Kak siapa kalau boleh tahu, Kak? Nama saya sendiri Rega Kusnadi. Oke, kalau boleh tahu lahirnya di mana nih, Kak? Saya lahir salah satu desa terpencil ya di Bengkulu Tengah, yaitu nama desanya Renakandis. Desa Ranakandis. Iya. Oke, kalau boleh tahu kehidupan Kakak waktu masih kecil itu bagaimana sih, Kak? Eh, Bisa terbilang sama ya seperti anak-anak biasanya ya, hidup. Kalau dibilang kehidupan saya ya, lahir bukan di keluarga yang keluarga yang banyak uangnya, tapi saya terlahir di keluarga yang sederhana. Namun justru kesederhanaan itulah yang menjadikan saya bisa terbilang membuat mental saya itu tidak kalah dengan mental orang-orang yang lain, seperti itu. Dari kecil saya itu diajarkan untuk bekerja keras, seperti itu. Jadi tentunya dari kecil saya diajarkan seperti itu oleh kedua orang tua saya, dan lahir dari kesederhanaan itulah yang menjadikan saya itu mandiri, seperti itu. Oke, baik. Oke, kalau boleh tahu lagi nih, Kak, dari masa kecilnya itu yang paling berkesan apa sih? Apakah bersamaan dengan orang tua atau bermain sama teman-teman sebayanya atau bagaimana? Wah, untuk yang paling terkesan dalam kehidupan masa kecil saya itu adalah saya dari kecil itu sudah bekerja keras, seperti itu. Bukan karena saya harus bekerja keras seperti itu disuruh orang tua, bukan. Tapi memang keadaan yang mengharuskan saya. Jadi saya waktu kecil itu untuk memenuhi apa yang saya inginkan, ya saya harus contohnya saja, saya harus membantu orang tua saya, atau saya bekerja dulu. Saya ingat betul bahwa saya ikut bos perusahaan sawit ya. Jadi saya ikut bekerja di situ, sehingga saya bisa belajar dari sana. Oke. Jadi waktu masih kecil itu tidak hanya bermain sama teman-teman sebaya, melainkan juga bekerja keras untuk kehidupan keseharian bersama orang tua. Selain itu juga ngikut untuk memenuhi kebutuhan sendiri dari biar agar tidak merepotkan kedua orang tua. Itu yang paling terkesan. Tapi di balik itu saya juga bergaul sama teman-teman. Seperti anak hal biasa lah, main bola dan segala macam seperti itu. Nah, ini kalau ketika sekolah bagaimana sih, Kak? Katanya kan dari yang saya dengar, katanya Kakak juga ketika sekolah itu bisa dibilang bayar atau membiayai dirinya sendiri itu ketika SDK, SMP atau SMA atau bahkan sampai sekarang nih, bagaimana? Masa kecil kan SD ya. Yeah. Nah, kita bisa terbilang masa kecil itu SD. Beranjak SMP ya, di sana sudah mulai dimana masuk di belajarnya lebih giat lagi lah. Kenapa? Karena ya sudah mulai fokus untuk jenjang selanjutnya. Di SMP saya itu kebetulan waktu itu di SMP itu saya juga masih tetap menjalankan pekerjaan yang dari SD dulu. Nah, jadi di SMP itu saya malahan bisa dikatakan lebih giat. Ya, kenapa seperti itu? Dari sebelumnya. Jadi saya banyak belajar. Saya bisa menggunakan alat elektronik, alat-alat mesin gitu kan, seperti mesin rumput. Kemudian saya juga bisa bawa mobil gitu kan, mengendarai mobil. SMP sudah bisa mengendarai mobil sendiri? Iya, di SMP di kelas 1 SMP saya sudah membawa bertonton sawit menggunakan mobil seperti itu. Ya, dari kecil itu ibaratnya sudah terlatih mentalnya seperti itu. Dari situ saya belajar SMP, dan kebetulan ya di SMP ya saya juga menjadi ketua OSIS waktu itu. SMP. Ya, ketua OSIS, dan kebetulan ketua OSIS itu tidak membayar untuk SMP mana nih, Kak?
Jadi kalau sekarang mungkin sudah berubah ya. Kalau dulu SMP 3, SMP 3 daerah daerah Bengkulu Tengah. daerah Bengkulu Tengah. Iya, seperti itu. Oh, berarti di SMP itu ketika menjadi ketua OSIS itu biaya kuliah, biaya sekolahnya ditanggung oleh sekolah gitu. Ya. Jadi nggak ada ibaratnya gratis lah untuk ketua OSIS ya Iya, gitu. gratis. Oke. Ya. Jadi saya tidak membayar. Pembayaran itu kan per tahun ya Per kalau tahun. SMP. Oh, iya. Ya, kalau di sekolah saya tuh SMP-nya dulu per tahun, tidak per bulan. Saya sampai kayak sekarang ini kita lihat kan per bulan. Jadi SMP per tahun bayar. Per tahun dan itu dibiayai oleh sekolah. Misalnya setelah SMP lanjut SMA atau kemana tuh kak? Nah, namanya di desa ya. Iya. Di desa itu biasanya SMP-nya di sana, SMA-nya juga di sana. Oke. Tapi berangkat dari mungkin karena bukan saya membanggakan diri sendiri ya. Karena mungkin mental saya itu saya nggak mau gitu. Masa ibarat kodok ya, dalam tempurung aja seperti Iya. itu. Jadi saya mau keluar merasakan bagaimana sih Kehidupan di luar. pelajaran yang ada di luar. Di luar. Itu saya masuk sekarang namanya Mandua Kota Bengkulu. Mandua Kota Bengkulu. Mandua Kota Bengkulu ya. Di sana saya masuk dan menjalankan sebagaimana mestinya seperti itu. Oke. Kabar-kabarnya nih kak katanya masuk Mandua itu kan juga belum atau tidak ada dukungan dari orang tua Iya. karena itu apa namanya tuh jauh dari rumah atau dari desa yang Iya. lama. Itu gimana tuh ceritanya? Biar Oh, bisa itu- masuk ke situ. Atau nekat kah atau emang Iya. disetujui kah setelah itu atau gimana? Wah, ya pertanyaan yang menarik ya. Dulu itu ya, saya masuk ke Mandua itu butuh perjuangan yang besar ya. Oh, iya. Ya, karena tidak seperti SMA desa-desa. Desa ya tinggal masuk, ya bayar pendaftaran nggak terlalu banyak seperti itu. Kalau di Mandua kan itu agak ketat. Awal masuk itu harus bayar dan diseleksi. Seleksi Nah, tes kayak gitu ya. itu awalnya tidak mendapat dukungan dari orang tua. Oke. Karena apa? Karena satu jauh, kemudian kedua pendaftaran uangnya, ketiga ya memang seleksinya katanya takutnya nggak lulus. Tapi saya punya tekad betul seperti itu. Saya ingin belajar di tempat yang lebih bagus pendidikannya. Nah dari situ saya urus berkas sendiri, kemudian uang saya berusaha ya seperti saya kerja tadi ya, saya alhamdulillah Allah kasih jalan. Ya uang itu terkumpul gitu ya, mudah. Waktu itu saya bukaan saja di sini ya 2 juta gitu ya. Oke. Nah, Pendaftaran awal. pendaftaran awal itu 2 juta dan waktu itu dari uang yang sudah dikumpulin lalu-lalu. iya. Oke. Ya tentu saya minta izin lagi, saya udah ada uang nih. Kalau nggak salah uang saya dulu 800.000. Nah, saya tanya ayah saya, kita masih tetap meminta izin orang tua. Saya tanya, Mas boleh nggak saya mendaftar? Saya ada uang segini. Mungkin karena ayah saya melihat, wah anak saya ini memang benar-benar mau melanjutkan pendidikan. Akhirnya dia mengizinkan saya untuk melanjutkan pendidikan ke Mandua. Oke. Akhirnya saya masuklah di Mandua. Dan ketika seleksi, ya ini bukan membanggakan lagi ini Iya. kedua. Karena mungkin prestasi saya ya di SMP waktu SMP. itu, ya saya juga sering ikut lomba segala macamnya itu, bagian yang prestasi. Saya dimasukkan ke dalam kelas yang unggul seperti itu. Ya, saya dimasukkan ke dalam kelas yang unggul. Ibaratnya kelas yang di atas dari kelas-kelas yang lain seperti itu. Jadi saya masuk dan alhamdulillah diterima seperti itu. Oke. Jadi perjuangannya itu ya betul-betul perjuangan dari diri sendiri untuk keinginan itu bisa tercapai Ya. di sekolah di kota gitu ya kayak biar mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Oke. Jadi waktu itu ketika di MAN pembayaran bagaimana itu kak? Oh, ya. Atau masih berusaha sendiri atau didukung oleh orang tua? Ya. Bagaimana? Oke. Untuk awal-awal itu kan kelas 1 tuh. Iya. Ya, kelas 1 itu bisa dibilang kan kerja tuh masih tuh. Oke. Masih sambil kerja, masih sambil bantu orang tua ya. Usaha-usaha orang tua dibantu, terus juga muat sawit gitu kan. Terus dilakukan. Nah, untuk awal tahun semester 1 itu masih bayar menggunakan
uang sendiri, tapi kadang dibantu orang tua jika kurang. Oke. Nah, seperti itu. Kalau di mana kalau nggak salah SPP ya? Ya, Oke. SPP namanya. Per bulan itu setiap bulan. kelas itu biasanya ditagih itu. Ditagih. Ada yang mau bayar SPP gitu. Oke. Ya. Berarti waktu itu masih dibantu-bantu orang tua untuk di awal. Ya. Nah, hingga akhir gimana tuh? Di sini menarik nih. Oke. Ketika di SMP, di SMA ini, di masuk di MAN ini, saya tuh sebenarnya ada dalam hati terbesit ingin melanjutkan kepemimpinan saya. Oke. Kalau di SMP kan kemarin OSIS. ketua OSIS juga. Kemudian di MAN ini saya ada niat, cuman nggak terlalu besar soalnya. Terlalu besar. Sampailah di mau masuk kelas 2 itu ada seleksi, Ada seleksi. atau ada Open recruitment gitu recruitment ya? ya, Oke. seperti itu. Jadi ketua OSIS lagi gitu. Awalnya saya nggak mau gitu kan, nggak terlalu besar. Kemudian datang satu adik kelas saya waktu itu, dia kayaknya ambisinya besar sekali untuk mencalon. Diajaklah saya, mungkin karena dia itu kakak itu bagus juga tuh untuk diajak. Kami ngobrol kan, tukar pikiran, visi misi, deal lah di situ untuk mendaftar. Mendaftar untuk menjadi calon ketua OSIS waktu itu. Nah, singkat ceritanya, terpilihlah saya menjadi ketua OSIS waktu itu ya. Saya juga nggak nyangka gitu ya, beda jauh juga poinnya. Terpilih, kemudian saya baru tahu ketika 2 bulan saya menjadi ketua OSIS. Ternyata ketua OSIS di MAN 2 itu tidak membayar sepeser pun untuk SPP hingga dia lulus. Oke, Masya Allah, berarti Ya. kasusnya bukan kasus ceritanya hampir sama ketika SMP kemarin. Ya. Jadi pembayaran sekolah itu ditanggung oleh sekolah kayak gitu ya. Ya. Oke, berarti sangat menarik ya teman-teman, dari awal sampai SMA pun masih diperjuangkan sendiri dan akhirnya juga dibantu dan qadarullah mendapatkan hal-hal yang baik dan sangat-sangat baik untuk diterima oleh narasumber kita, yaitu Kak Rega ini. Nah, kalau boleh tahu sekarang kerjanya apa nih Kak? Setelah tamat MAN kemarin, apa tuh yang kegiatan apa yang Kakak lakukan? Setelah tamat Sampai MAN sekarang. kemarin ya, setelah tamat MAN kemarin saya mendaftar salah satu universitas juga di Bengkulu. Ya, sekarang saya kesibukannya ya kuliah ya, sampai saat ini. Oke, kuliah. Kuliah pun bagaimana? Masih bayar sendiri kah atau gimana? Kalau kuliah sekarang alhamdulillah sudah ada pendapatan sendiri. Oke, Ya. kerja ya gitu ya. Ya, Oke. tentu orang tua kan dia nggak mungkin lepas langsung. Jadi dia kadang juga Masih memberikan uang. Kita sebagai anak ya kita menerima karena dia mungkin menganggap kita masih membutuhkan. Iya, masih membutuhkan. Jadi seperti itulah. Oke. Alhamdulillah. Katanya tadi kan kerja nih Kak. Kalau boleh tahu kerjanya kerja apa nih Kak? Ini kalau bagi saya ini Iya. bukan kerja ya. Oke. Gimana ya bilangnya itu ya? Membantu ngajar-ngaji anak, Oke. gitu. Ngaji anak seperti itu. Dari situ orang tua memberikan uang. Jadi orang saya tua orang anak-anak tua, yang ya, diajar gitu ya. Jadi saya terima, mungkin saya nggak mau menyebutnya kerja ya gitu. Karena saya tidak terlalu berharap uang dari sana. Oke. Ya, saya mengajar ngaji, kemudian ya saya dikasih uang, ya uang itulah yang saya kumpulkan kemudian untuk menambah ya. membayar Ya. perkuliahan Dan memenuhi Uang kebutuhan bayar. juga ya. Kayak katanya ngajar ngaji nih Kak. Kalau ngajar ngaji itu kan pasti ada ilmu yang ditekuni sebelumnya. Nah, itu ilmunya dari mana? Dari atau sekolah di MAN kemarin atau bagaimana? Oh ya, ini ada terlewat sedikit nih Kak ya. Oke. Sebelumnya saya mau klarifikasi juga buat ketika saya di MAN itu yang membayar itu per jabatan. Jadi SPP itu dibayar, saya sebagai ketua OSIS itu kalau habis jabatannya ya udah. Oke. Jadi harus membayar lagi seperti itu. Nah, kebetulan saya kemarin tahun Covid, jadi saya kurang lebih 2 tahun menjabat jadi ketua OSIS. Oh iya. Jadi saya nggak bayar sampai habis. Sampai habis. Sampai habis saya nggak bayar. Kelas 2 ya Kak Iya, ya? kelas dua. Oke, kelas Iya. 2 sampai akhir berarti hampir 2 periode Hampir gitu. 2 periode ya, Iya. hampir 2 periode. Ya. Seperti itu klarifikasi. Untuk tadi apa pertanyaannya Mas? Mengenai ilmu ketika Oh, belajar iya. ngaji itu. Sedikit terlewat. Saya tamat MAN itu saya nggak langsung mendaftar ke universitas. Saya sempat memberanikan diri merantau ke Pulau Jawa. Ya, merantau ke Pulau Jawa itu sekitar setengah tahun. Di sana saya memperdalam cara baca Al-Qur'an, ya fikih dan segala macamnya. Oke. Sehingga itu bekal sedikit untuk masuk ke universitas. Oke. Maka dari itu sekarang bisa menjadi kalau dibilang guru ngaji atau mengajar ngaji anak-anak ya. Ya, Oke. betul sekali, betul sekali.
terakhir nih kak, Ya. pernah nggak sih berada di posisi paling paling rendah dan menganggap kalau saya ini bakalan gagal, nggak bisa sukses ke depan? Pernah nggak? Sejauh ini saya nggak pernah ya Nggak pernah. beranggapan ya, nggak pernah. Beranggapan kalau misalnya titik terendah seperti mengeluh seperti itu ya, sampai putus asa seperti itu ya. Karena saya yakin bahwa Allah itu sudah menetapkan yang terbaik untuk hambanya. Yang terbaik untuk Ya. Karena saya yakin betul Allah itu memberikan apa sesuai yang kehendak hambanya, sesuai yang dibutuhkan hambanya, bukan kehendak hambanya. Seperti itu. Jadi saya percaya betul bahwa hidup itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi saya dalam hidup itu yang menyemangati saya itu lah apa salah satunya ya di dalam Al-Quran Allah sendiri yang tegaskan ya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah tahu yang terbaik untuk hambanya, sedangkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, hambanya itu tidak tahu apa-apa. Masya Allah, barakallah. Oke, baik teman-teman. Kira-kira dari cerita ini teman-teman bisa mengambil motivasi dari cerita kehidupan atau future dari Kak Rega ini. Banyak sekali hal-hal menarik, hal-hal yang baik untuk bisa kita contohkan. Salah satunya ya, kita tidak hanya untuk membebankan kedua orang tua, melainkan kita juga harus bisa bangkit untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri ketika kita memiliki kehendak atau keinginan yang kita inginkan. Nah, jadi bagi teman-teman, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, selalu berikan yang terbaik untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru nanti untuk keluarga atau ke lingkungan di sekitar teman-teman sekalian. Oke, terakhir nih Kak, ada nggak yang mau disampaikan atau motivasi untuk teman-teman yang nonton, insya Allah untuk mereka bisa bangkit dan tidak merepotkan kedua orang tua? Baik. Yang pertama adalah jangan pernah putus asa. Karena di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata putus asa, mewajibkan membuat kita untuk putus asa, tidak pernah. Dan tidak ada kata untuk mengeluh. Maka dari itu, dalam menjalankan kehidupan ini, kita harus terus semangat. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Maka jangan pernah putus asa, terus semangat dalam menggapai impian, melanjutkan cita-cita. Insya Allah pada waktunya kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan dan kita doakan. Seperti itu saja mungkin. Oke, alhamdulillah wawancara sudah kita lakukan. Terima kasih atas waktunya ya Kak ya untuk hari ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan tadi atau cerita dari Kakak tadi bisa memotivasi para teman-teman yang menonton pada kali ini. Oke, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.